Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya Aanan Warik, mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bagaimana mendesain pembelajaran daring menggunakan model flipped learning. Apa itu flipped learning? Flipped learning, atau dikenal juga dengan pembelajaran terbalik, adalah sebuah metode di mana proses belajar dilakukan secara mandiri oleh siswa, dan guru hanya memberikan umpan balik. Pembelajaran terbalik dalam istilah ini merujuk pada kebalikan dari metode pembelajaran konvensional, di mana pembelajaran konvensional ini guru yang lebih aktif memberikan materi kepada siswa. Pada flipped learning ini siswa yang lebih aktif untuk belajar. Kesimpulan dari flipped learning ini ada beberapa, diantaranya ruang pembelajaran bersama biasa yang dilakukan di kelas secara bersama-sama menjadi ruang pembelajaran yang individu atau juga bisa dipersonalisasi oleh siswa. Guru memberikan bahan atau materi pembelajaran sebelum kelas berlangsung sehingga siswa dapat mempelajari bahan atau materi pembelajaran sesuai petunjuk yang diberikan oleh guru sebelum pembelajaran dimulai. Ruang kelas menjadi ruang diskusi sehingga materi yang diberikan oleh guru di kelas nantinya diberikan pemahaman materi. Selanjutnya, flip learning juga terdapat 4 pilar, di mana pilar yang pertama ini flexible environment, di mana pilar ini mencakup fleksibilitas dalam waktu, tempat, kecepatan, dan jalur belajar, di mana lingkungan yang fleksibel dalam flip learning ini memungkinkan terjadi mode pembelajaran yang bervariasi. Jadi fleksibel, tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga bisa di luar kelas. Bahkan pembelajaran bisa di lapangan, jadi artinya pembelajaran itu berupa-rupa bentuk tempat dan waktunya. Dengan adanya flip learning ini, terutama flexible environment, ini pembelajaran bisa lebih terstruktur, sehingga siswa bisa membuka materi di mana dan kapan saja. Selanjutnya ada learning culture, di mana terciptanya budaya pembelajaran di mana siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran mereka. Flip learning ini di dalam flip learning ini siswa lebih didorong untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka, berkolaborasi dengan rekan-rekan sebaya, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya ada intentional content. Intentional content ini di mana pilar ini mengacu pada pergeseran pengiriman atau transformasi konten pembelajaran dari dalam kelas ke luar kelas, di mana guru menyediakan materi pembelajaran seperti video pembelajaran, bacaan, atau multimedia lainnya yang bisa diakses oleh siswa sebelum pertemuan kelas. Dalam hal ini memungkinkan waktu kelas untuk digunakan dalam kegiatan yang lebih interaktif dan terlibat dalam pembelajaran. Selanjutnya, profesional edukator. Dalam pilar ini, peran guru dalam flip learning berubah menjadi fasilitator, tetapi juga membimbing siswa melalui proses pembelajaran, memberikan dukungan, umpan balik, dan instruksi yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, dalam konteks pembelajaran, dalam desain pembelajaran ini terdapat topik pembelajaran, di mana topik ini yaitu pengenalan konsep dasar jaringan komputer dan melakukan instalasi jaringan komputer. Target dari pembelajaran ini adalah siswa atau siswi kelas 10 SMK pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, mengetahui dasar-dasar jaringan komputer secara mandiri melalui materi yang diberikan oleh guru, sehingga siswa dapat melakukan instalasi jaringan komputer secara individu ataupun kelompok pada akhir semester. Yang ketiga, siswa dapat mengaplikasikan jaringan dasar komputer ini di lingkungan sekolah maupun lingkungan bermasyarakat.
Selanjutnya, penerapan pembelajaran menggunakan model flipped learning. Yang pertama, pra-kelas daring, di mana guru pada pembelajaran ini mempersiapkan bahan ataupun materi di dalam dan siswa mengaksesnya. Di dalam pembelajaran ini, materi tersebut diaplikasikan menggunakan aplikasi mobile learning, modul, video pembelajaran, dan presentasi atau sebagainya. Selanjutnya, kelas daring. Guru menjadi fasilitator di kelas untuk diskusi dan pendalaman materi secara interaktif dan kreatif. Di dalam kelas daring ini menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet. Selanjutnya, pembelajaran pasca pembelajaran, di mana siswa akan diberikan tugas proyek yang mengharuskan mereka untuk membangun salah satu jenis jaringan komputer yang telah dipelajari ataupun telah diberikan arahan oleh guru secara online di dalam kelas daring. Selanjutnya, learning teknologi, di mana learning teknologi dalam pembelajaran ini menggunakan aplikasi mobile learning, di mana di dalam aplikasi mobile learning ini terdapat materi, bahan bacaan, ataupun video pembelajaran yang telah disematkan link video oleh guru mata pelajaran. Di dalam mobile learning ini juga terdapat video simulasi atau video tutorial bagaimana menginstalasi jaringan komputer yang biasa digunakan di sekolah ataupun yang akan diinstalasi oleh siswa. Selanjutnya, bentuk asesmen atau evaluasi. Yang pertama ada assignment, di mana assignment ini penugasan struktur yang dikerjakan di luar kelas, di mana bentuk file yang diunggah ataupun diberikan oleh guru ini dikumpulkan di Google Classroom ataupun Google Drive. Di mana pengerjaannya ini siswa lebih mempunyai waktu yang panjang untuk pengumpulan tugas tersebut. Tugas ini juga bisa dikerjakan secara berkelompok ataupun secara individu, bagaimana kebijakan dari guru bersangkutan. Selanjutnya, kuis. Kuis di sini berupa soal yang dapat dikerjakan di luar ataupun di dalam kelas sehingga siswa mengerjakan secara langsung di platform kelas daring tersebut. Di mana bentuk soal ini dapat berupa pilihan ganda, esai, benar salah, dan sebagainya. Waktu pengerjaan sesuai kebutuhan dan dikerjakan secara individu. Selanjutnya ada Springside, di mana Springside ini platform pembuat soal yang lebih interaktif daripada kuis yang telah dilakukan sebelumnya. Di mana bentuk kuis ini lebih interaktif sehingga dapat menggunakan platform di luar LMS ataupun di luar platform pembelajaran daring. iSpring juga kuis yang lebih interaktif dan juga menyenangkan serta lebih menantang dari kuis yang lainnya. Kesimpulan dari pembelajaran menggunakan model flipped learning ini, diharapkan siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengenalan konsep dasar jaringan komputer, sehingga siswa dapat mengimplementasikan jaringan komputer tersebut melalui pengalaman belajar yang terstruktur dan terarah. Mungkin hanya sekian dari pemaparan ataupun presentasi bagaimana mendesain pembelajaran daring menggunakan model flipped learning. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.